PSAD, Pak Mas Duki, yang saya hormati Sekretaris PSAD Mas Despan Heriansah dan teman-teman peneliti, staf PSAD, ada Mas Eko, Mas Aziz, yang saya hormati terutama dua pembicara yang sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Nanti saya akan perkenalkan ya lebih jauh, Mas Ferry Amsari dan Mbak Oki Madasari. Yang saya hormati semua teman-teman peserta yang bergabung di acara diskusi kita hari ini. Terutama bagi peserta yang baru bergabung ya di acara PSAD, saya ingin menginformasikan kalau PSAD UI itu adalah Pusat Studi Agama dan Demokrasi, pusat studi yang relatif baru Yeah, di please lingkungan allow me to check first, maybe 1 or 2 minutes. pusat studi yang relatif baru di lingkungan UI, sehingga program-programnya juga relatif baru running. Selain program diskusi offline ya, kita juga punya diskusi online, dan ini adalah diskusi online yang kedua ya. Topiknya putusan Petun dan apa namanya peluang impeachment. Di bulan lalu kita juga mengadakan diskusi online yang topiknya saya kira masih relatif punya kedekatan gitu. Bulan lalu kita diskusi soal Fufu Fafa, dan bulan ini kita mendiskusikan putusan PT UN dan peluang impeachment yang saya kira juga akan diadres pada apa namanya calon wakil presiden terpilih ya. Sebelum apa namanya sebelum masuk ke Profit acara dulu, anyone inti, want to asking nanti dua question to pembicara akan saya raise berikan their hand while waktu we waiting untuk for Mas Adi memberikan to apa give namanya something materi that ya. you Saya to do. ingin ke Pak Mas Duki Or dulu are you untuk asking memberikan to Prof. Rick kata and pengantar, karena Pak Ading to sepertinya just juga tidak punya waktu banyak karena ada acara yang build bersamaan begitu. Saya zoom into the persilahkan discussion? Pak Mas Duki untuk memberikan Prof. Rick and sambutan uh, atau kata we pengantar haven't singkat. heard Silakan Pak Ading. about your explanation. Ya, oke. To the Terima kasih. Mohon maaf ini sambil paralel eh, mengisi acara yang lain juga. Baik, terima kasih Mas Kamil, Mas Despan, dan seluruh kawan-kawan panitia. Dan tentunya kami sangat berbahagia pada pagi hari ini ada Mas Ferry Amsari, ya, barangkali langsung dari Padang ini ya, atau mungkin somewhere. Kemudian Mbak Oki Madasari bisa berkenan mengisi acara kami, Pusat Studi Agama dan Demokrasi PSAD. Kami baru berdiri beberapa waktu yang lalu pada bulan Mei tahun ini. Dan komitmen kami adalah deepening, jadi istilahnya kita bisa belajar banyak bahwa dalam mungkin 30-40 tahun terakhir yang disebut dengan floating mass itu ternyata masih terjadi. Ada distansi yang jarak antara perbincangan elit. Mungkin kita ini termasuk memperbincangkan hal-hal yang elit ya, struktur politik dengan situasi langsung di masyarakat yang sifatnya adalah daily habit day. Offline seminar juga ada Sekolah Demokrasi Keberagaman dan riset-riset mengenai indeks demokrasi. Program ini kami kolaborasikan dengan MMD ya, atau Mahfud MD Inisiatif. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita menikmati dan menyimak berbagai insight nantinya dari Mas Ferry Amsari, Mbak Oki Madasari, tentang sesuatu yang sekarang ini kita tunggu-tunggu juga ya. Beberapa waktu yang lalu kita mengkritisi fenomena politik dinasti yang ternyata ditunjukkan langsung oleh Pak Jokowi sebagai sebentar lagi mantan, saya kira mewakili ya jiwa raga publik juga ini tentang bagaimana seharusnya politik dinasti ini ditempatkan gitu ya. Sesuatu yang harusnya tidak perlu atau tidak terjadi dalam sistem politik kita. Oleh karena itu, gugatan PTW ini menjadi penting kita sorot, tidak semata-mata nantinya menang atau tidak, atau berhasil atau tidak. Bagaimana hubungannya dengan impeachment, bagaimana nasib Gibran sebagai wapres. Tetapi kita ingin terus yang disebut dengan menjaga perbincangan bahwa politik dinasti itu harusnya diharamkan. Dan apapun dampak ikutannya, upaya-upaya untuk melawan ini harus terus kita lakukan. Dan dengan demikian maka audien hari ini yang banyak sekali ini hadir, sekaligus mudah-mudahan saya tergerak ya untuk melakukan sesuatu sekecil apapun. Sekali lagi, politik adalah juga daily habit. Ya.
everyday politik. Bukan sesuatu yang tabu atau kita tinggalkan kalau pilpresnya selesai. Justru kita baru mulai. Demikian, kalau ada yang kurang berkenan dari kami, mohon maaf. Saya kembalikan ke Mas Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ading sambutannya, pengantarnya. Tadi saya meng-highlight dari Pak Ading, putusan PT UN ini penting, minimal sebagai perjuangan ya. Nanti mau ditolak atau dikabulkan itu bisa kita diskusikan. Baik, kita masuk ke acara inti, Bapak Ibu, teman-teman peserta semuanya. Eh, Apa namanya, kita sebentar lagi akan ini ya, akan melihat pergantian kekuasaan. Tinggal menghitung hari, saya kira 5 hari lagi capres cawapres terpilih akan dilantik. Tetapi cawapres terpilih sepertinya statusnya cukup rentan karena banyak dipersoalkan, mulai dari mencuatnya kasus Fufu Fafa, ya, dan kemudian ada putusan PT UN yang kita tunggu-tunggu karena dipending begitu. Dan ya kita mungkin juga apa namanya, nanti kita akan diskusikan secara akademik. Jadi ini forum akademik gitu, kira-kira arah dari PT UN itu tuh akan kemana dan seperti apa. Kalau dia ditolak, dikabulkan nanti seperti apa gitu. Tapi kalau dipending sampai tanggal 24 sepertinya ya, kemungkinan berarti kan tetap akan dilantik nih cawapres terpilih. Tapi nanti pasca pelantikan, besar kira-kira peluangnya itu nanti yang kita akan diskusikan secara akademik. Sekali lagi saya tegaskan ini forum akademik. Jadi kalau ada peserta yang mungkin mengganggu, menodai forum akademik ini, mungkin panitia punya kewenangan untuk bisa mengeluarkan. Nanti minta tolong Mas Aziz dibantu. Karena di diskusi online kemarin kita mendapatkan serangan vandalisme digital gitu. Jadi biar tidak terulang, kami panitia akan tegas untuk mengeluarkan peserta gitu ya. Baik, saya ingin memperkenalkan dua pembicara yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebenarnya nggak perlu diperkenalkan ya, karena eh, sudah sangat dikenal. Saya kira ada Mas Ferry Amsari, tapi sedikit aja karena sudah dikenal. Mas Ferry Amsari adalah seorang akademisi, pakar hukum tata negara, dan belakangan juga lebih dikenal sebagai aktor ya dari film yang viral tuh, Dirty Food. Sementara Mbak Oki Madasari, saya mengenal pertama kali Mbak Oki itu dari novel-novelnya tentu saja, karena Mbak Oki saya kira adalah novelis yang karya-karyanya cukup kuat, sangat kuat. Bahkan saya terus terang sangat ini Mbak Oki, terutama Maryam ya, saya pembaca Maryam Mbak Oki Madasari, tapi sekaligus Mbak Oki juga adalah seorang sosiolog. Esai-esainya, analisisnya ya, soal sosial politik saya kira juga muncul di. Mohon maaf tadi ke unmute ya. Sepertinya saya tadi apa namanya mematikan suara. Saya ulangi lagi, dua pembicara kita sudah standby, sudah hadir, sudah siap menyajikan apa namanya materi. Tapi saya ingin perkenalkan kembali, meskipun sebenarnya tidak perlu dikenalkan karena sudah eh, terkenal gitu kira-kira ya. Mas Ferry Amsari backgroundnya adalah hukum, seorang pakar hukum tata negara, seorang akademisi, dan sekaligus juga kita kenal sebagai aktor ya di film Dirty Food yang viral kemarin itu. Jadi saya kira nanti Mas Ferry Amsari akan banyak mengupas dari perspektif hukumnya. Mbak Oki Madasari, saya pertama kali mengenal Mbak Oki sebagai sastrawan ya, sebagai novelis yang saya ikuti karya-karyanya, terutama saya jatuh hati sama Maryam itu. Dan sekaligus Mbak Oki belakangan juga suara-suara kritisnya itu tuh banyak muncul di media ya terhadap kekuasaan hari ini. Jadi mungkin Mbak Oki Madasari nanti bisa melihat topik yang kita diskusikan hari ini dari perspektif politiknya ya. Saya ingin memberikan waktu ke Mbak Oki Madasari dulu, barangkali Mbak Oki, nggih. Wah, kirain udah Ferry dulu. Setuju. Ladies first ini Mbak Oki.
Oke, oke. Jadi Oke, silakan Mbak Oki. Saya akan kasih waktu selonggarnya lah, kira-kira. Nanti akan dilanjutkan dengan Mas Ferry Amsari. oke, terima kasih. Seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Kamil ya, saya bukan pakar hukum di sini. Saya tidak bicara dari sisi hukum, tapi mungkin kita akan bicara dari sisi dimensi sosiopolitiknya tentang apakah kemungkinan impeachment ini masih bisa kita upayakan bersama. Apakah ada jalan untuk mengupayakan impeachment ini walaupun nanti tanggal 20 Oktober Prabowo dan Gibran sudah dilantik. Jadi kan ini sudah jelas PT UN putusannya baru akan keluar setelah pelantikan. Jadi tanggal 20 Oktober besok sudah sangat pasti, sudah bisa dipastikan pelantikan akan terjadi dan Prabowo dilantik sebagai presiden, Gibran dilantik sebagai wakil presiden. Nah, di titik ini ketika kita bicara impeachment, pertama kita harus melihat ini adalah sebuah proses politik yang bahkan sudah seharusnya kita bisa wujudkan sejak kemarin-kemarin. Jadi impeachment tidak hanya bicara kita mengimpeach, kalau dalam konteks ini kan saya tahu arahnya adalah mengimpeach wakil presiden. Seharusnya impeachment sudah bisa terwujud dalam periode pemerintahan Jokowi kemarin untuk mengimpeach Presiden Jokowi. Tapi kemudian kita harus menelan sebuah kenyataan pahit, sebuah realita politik di mana sampai akhir jabatannya besok itu tidak ada impeachment terhadap Jokowi. Padahal kalau kita bicara bahwa dasar-dasar impeachment itu adalah pelanggaran hukum, seperti korupsi, pengkhianatan atau pelanggaran konstitusi, itu semua sudah jelas dilakukan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Pelanggaran konstitusi dalam bentuk penggunaan wewenang, penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi, lalu kemudian juga dugaan korupsi yang kita juga mungkin masih bingung kemarin, mau mulainya dari mana nih untuk membongkar korupsinya. Lalu kita sudah terbantu dalam tanda kutip dengan misalnya peristiwa anaknya yang mendapat tebengan jet pribadi ke Amerika, lalu pesawat jet pribadi ini adalah milik seseorang yang patut diduga dia kemudian akan mendapatkan banyak keuntungan, banyak hal dari posisi kedekatannya dengan penguasa. Itu pun sudah bisa diusut dari bagaimana hubungan antara si pemilik jet itu dengan pemerintah Kota Solo. Nah, sayangnya dengan segala fakta, dengan segala kebenaran yang sudah terkuak itu, tidak ada upaya dari aparat hukum untuk menindaklanjuti, untuk menelusuri itu hingga akhirnya bisa menyentuh ke penyalahgunaan kewenangan seorang presiden, konflik kepentingan dari keluarga presiden, yang itu artinya sudah terjadi korupsi. Itu bisa menjadi sebuah pintu impeachment sebenarnya kemarin itu. Nah, belum lagi kalau kita bicara pengkhianatan atau pelanggaran konstitusi dengan pencalonan Gibran yang kita juga sudah panjang bicara di mana-mana. Jadi impeachment itu sudah seharusnya dilakukan di masa Pak Jokowi kemarin. Nah, sekarang kita bicara realita di mana Pak Jokowi akan selesai periodenya tanpa melalui impeachment dan kemudian anaknya akan dilantik sebagai wakil presiden. Di sini kita sebagai bagian dari warga negara yang percaya demokrasi dan kita tahu juga bahwa demokrasi itu adalah sebuah seni untuk memelihara harapan, untuk memelihara kemungkinan-kemungkinan terbaik. Jadi kita akhirnya berada pada situasi untuk terus merawat, untuk terus menyalakan harapan impeachment bisa terjadi pada periode ini. Dan lagi-lagi dasarnya jelas kan, pengkhianatan, pelanggaran pada konstitusi, dugaan korupsi, kita bisa telusuri lagi relasinya antara Pemkot Solo dengan Shopee, dan kemudian kita bisa juga hubungkan dengan dugaan-dugaan lain yang sebenarnya juga sudah menjadi rahasia umum, tapi sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Nah, tapi kemudian kita semua juga sangat paham bahwa impeachment ini proses politik.
Jadi di sini DPR yang akan mengawali, DPR yang akan mulai dengan investigasi dan pengajuan mosi, pemakzulan, lalu kemudian prosesnya berlanjut hingga dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, disinilah kemudian yang menjadi titik sebuah realitas kita bahwa dukungan politik di DPR untuk bisa mempengaruhi proses pemakzulan atau impeachment ini sangat lemah, sangat kecil. Bahkan ketika kita berharap pada partai yang posisinya oposisi, partai yang juga sebenarnya cukup dirugikan, misalnya kita sebut PDIP, tidak ada upaya-upaya untuk memulai proses pemakzulan itu. Nah, di titik ini harapan kita sesungguhnya adalah satu, tekanan publik dan tekanan media. Kita bisa melihat demonstrasi tanggal 22 Agustus kemarin yang akhirnya bisa membuat DPR berubah sikap. DPR akhirnya membatalkan rencana untuk merevisi Undang-Undang Pilkada yang sebelumnya juga sudah ditolak oleh MK. Jadi di sini tekanan publik dan media menjadi satu-satunya harapan kita. Dan kemudian kalau kemudian kita juga harus melihat adanya harapan dalam pemerintahan yang baru, ini kita perlu juga untuk sedikit menitipkan harapan pada presiden terpilih nanti agar mendengar tekanan publik ini. Jadi apa yang terjadi tanggal 22 Agustus kemarin itu kan ada dua arah ya. Tekanan publik yang cukup besar hingga membuat Pak Prabowo bagaimanapun gentar, bagaimanapun takut pelantikannya terganggu, kepemimpinannya yang baru akan dimulai terganggu. Nah, ini nanti setelah dilantik, kalau tekanan publiknya besar, tekanan medianya besar, mungkin presiden terpilih juga akan berpikir 1000 kali kalau sampai mengabaikan itu semua. Jadi ketika tekanan publik bertemu dengan political will dari presiden terpilih, disitulah impeachment bisa benar-benar terwujud. Mungkin di situ dulu pembukaan dari saya, nanti kita bisa lanjut dengan diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Oki Mandasari atas materinya. Itu baru trigger ya Mbak Oki ya, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Tapi kira-kira tadi Mbak Oki menekankan kalau pintu impeachment-nya itu udah relatif tertutup per hari ini kira-kira. Karena seharusnya itu dilakukan prosesnya jauh-jauh hari sebelum periode kepemimpinan Jokowi itu akan berakhir begitu kira-kira ya Mbak Oki ya. Oke, saya akan ke Mas Ferry Amsari. Nanti Mas Ferry Amsari akan melihat, saya kira dari perspektif hukumnya, kira-kira kita itu membaca putusan PT UN itu hari ini tuh gimana kira-kira? Karena kan publik kan juga menunda nih kalau misalnya ditolak seperti apa bacaannya, kalau kemudian dikabulkan juga seperti apa gitu. Ya. Dan pasca pelantikan apakah masih ada peluang untuk menimpeach tadi itu, kira-kira Mas Ferry yang memang expertise-nya di situ, saya kira akan banyak memberikan insight pada kita hari ini. Saya kira begitu, Mas Ferry Amsari, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Nanti waktunya juga longgar, selonggar-longgarnya. Bisa juga ngambil tadi jatah waktu yang masih tersisa dari Mbak Oki Mandasari, saya kira. Silakan, Mas Ferry Amsari. Terima kasih Mas Kamil, yang saya hormati Pak Mas Duki, Mbak Oki, teman-teman sekalian yang hadir di forum webinar kali ini. Saya merasa senang karena topiknya kekinian, sekaligus tidak senang karena apa yang dibicarakan kemungkinan juga tidak akan diamalkan oleh negara, gitu ya. Ada dua pendekatan terlebih dahulu yang akan nanti kita diskusikan bareng-bareng. Satu, peristiwa Petun, dan kedua, impeachment. Dia terpisah tapi berkaitan satu sama lain, gitu ya. Kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara sebenarnya menjelaskan
bahwa Indonesia kalau kemudian warga negara bisa mengkritik apa saja kebijakan dan tindakan negara yang salah dalam sebuah pengadilan administrasi, maka sebenarnya ciri negara hukum kata lain sudah melekat di kita gitu ya. Tapi karena unik juga ya, hakimnya tiba-tiba sakit dan sakitnya dijadwalkan kesembuhannya tanggal 24 Oktober nanti gitu ya. Jadi menarik juga kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara ini. Nah, ada dua kemungkinan tentu saja. Satu, kemudian permohonan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima begitu ya. Maka yang berkaitan dengan Gibran berlanjut. Yang kedua, kalau kemudian gugatan itu diterima dan kemudian dinyatakan memang proses pencalonan itu bermasalah begitu ya, baik dinyatakan tidak sah maupun batal begitu ya. Nah, ini dimulai dengan pertanyaan bagaimana kalau putusan itu dijatuhkan sebelum tanggal 20 Oktober. Apakah kemudian bisa wakil presiden terpilih dalam konteks yang kita diskusikan dan tadi disinggung oleh Mbak Oki dapat dilantik? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Bisa iya kalau kemudian dinyatakan tidak sah atau batal, lalu Gibran nerimo gitu ya, dengan legowo. Sehingga tidak ada upaya banding dan upaya-upaya hukum lainnya. Maka dengan sendirinya karena proses pencalonannya dinyatakan tidak sah atau dibatalkan, maka dengan sendirinya dia tidak ikut dilantik. Bagaimana dengan pernyataan atau kekhawatiran lah ya, kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama presiden terpilih, kalau wakil presidennya tidak dilantik, dia juga potensial mungkin tidak dilantik. Jawabannya sederhana, ada di pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa MPR itu melantik presiden dan atau wakil presiden. Frasa dan atau itu bermakna bisa kedua-duanya dilantik, bisa sendiri-sendiri dilantik. Jadi, kalau kemudian Mas Gibran Rakabuming Raka terbukti tidak sah atau batal dalam proses pencalonan, dengan sendirinya Pak Presiden terpilih juga masih bisa dilantik. Gitu ya. Nah, hukum tata negara itu punya jawabannya dalam berbagai peristiwa ketatanegaraan. Jangankan wakil presiden tidak dilantik, kalau presiden terpilih tidak jadi dilantik pun masih ada jawabannya begitu ya secara ketatanegaraan. Dan itu selalu disediakan. Bahkan kalau konstitusi tidak punya jawaban, tradisi ketatanegaraan tidak punya jawaban terhadap satu peristiwa yang tiba-tiba terjadi, hukum tata negara masih punya jawabannya yang dikenal dengan peristilahan hukum tata negara darurat. Dalam kedaruratan berlaku kesepakatan konstitusional ketika kedaruratan itu terjadi. Dulu kita pernah mengalami kok, presiden dan wakil presiden kita di penjara, gitu ya. Negara tidak ada pimpinannya, telegram dikirim ke pedalaman Sumatera dan India, dan telegram itu tidak pernah sampai ke yang dituju. Tapi Safruddin Prawira Negara mendeklarasikan dirinya sebagai presiden, dan itu diterima oleh banyak pihak sebagai sesuatu yang diakui oleh berbagai pihak hingga sekarang. Padahal tidak diterima itu telegram, dan lucunya setelah dalam keadaan baik-baik saja, Safruddin Prawira Negara mengembalikan mandatnya kepada Presiden Bung Karno dan wakil presidennya. Nah, jadi ada jawaban ketatanegaraan untuk peristiwa itu, Pak Prabowo dan pendukungnya tidak perlu khawatir kalau wakil presiden yang mengalami kecacatan yang kemudian menyebabkan dia tidak dilantik. Nah, tentu saja sayang ya, peristiwa hukum penting tanggal 10 Oktober tidak terjadi, tidak ada persidangan, dan nanti
insya Allah Pak Hakim akan sembuh tanggal 24 Oktober, begitu keterangannya ya. Sehingga mungkin akan sidang setelah pelantikan. Nah, bagaimana kalau kemudian setelah pelantikan, putusan itu menyatakan bahwa wakil presiden terpilih punya masalah, sehingga proses pencalonannya tidak sah dan dibatalkan. Di titik ini saya punya pemahaman bahwa seluruh proses hukum terhadap presiden dan wakil presiden, kalau sudah dilantik, yang berkaitan dengan pemberhentian dirinya, maka seluruhnya harus melalui proses impeachment, melalui forum privilegiatum atau forum khusus di Mahkamah Konstitusi. Karena begitulah bunyi konstitusi ya, bahwa kalau presiden dan wakil presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya melalui forum di Mahkamah Konstitusi. Kurang lebih saya persingkat begitu bunyi konstitusi. Sehingga kalau diputuskan banding atau tidak banding, maka sebenarnya pintu bagi DPR terbuka untuk mengusulkan atau memberikan pendapat agar kemudian wakil presiden diberhentikan. Apakah kemudian langsung hak menyatakan pendapat, ya, sehingga secara politik ditentukan di DPR untuk mengajukan impeach ke Mahkamah Konstitusi, atau melalui hak interpelasi terlebih dahulu, ya, mau tanya-tanya jawab dulu begitu ya, atau kemudian melalui hak angket yang berupa upaya untuk menyelidiki proses. Jadi bisa ketiga-tiga hak itu digunakan, yang mana yang duluan atau berproses bertahap, atau langsung ke hak menyatakan pendapat bisa saja. Nah, ini yang menurut saya agak sulit secara politik. Tadi sudah disinggung oleh Mbak Oki. Saya itu agak tidak percaya dengan kondisi situasi politik saat ini. Nanti saya kasih juga harapan seperti Mbak Oki, jadi jangan khawatir. Tapi saya mau bilang begini, saya tidak percaya karena sebenarnya peristiwa Gibran maupun ayahnya sebenarnya sudah dirancang oleh masyarakat sipil dengan berbagai alasannya agar anggota DPR bisa menggunakan haknya. Bahkan beberapa anggota DPR juga sudah menyatakan akan menggunakan haknya untuk mempermasalahkan presiden yang saat ini untuk kemudian bisa masuk ke proses impeachment. Tapi kita ketahui ketika itu masih ada oposisi, sama sekali tidak ada upaya yang terang benerang untuk upaya impeach presiden. Nah, sekarang datang anaknya. Saya yakin ya, ayahnya tidak akan mudah ya untuk membiarkan sang anak untuk diimpeach, karena ini perpanjangan kekuasaannya. Begitu kekuasaan sang anak hilang, maka keluarga Jokowi akan lenyap dalam politik kekuasaan yang ada di Indonesia. Jadi dia akan mempertahankan sungguh-sungguh keberadaan anaknya. Walaupun kita ketahui bahwa ada problematika lain ya terkait sang anak yang mungkin membuat presiden terpilih merasa tidak nyaman. Nah, ini memang ada rangkaian peristiwa-peristiwa. Apakah kemudian lebih menarik mengimpeach karena putusan petun berkaitan dengan syarat administrasi kepemiluan, atau mengimpeach karena kasus Fufu Fafa? Pilihan personal saya adalah lebih tertarik saya DPR mengajukan impeach dalam kasus Fufu Fafa dibandingkan kasus administrasi. Karena menjelang setelah tanggal 20 menurut saya soal perihal administrasi itu tidak menjadi concern politik yang terlalu menarik. Karena pembuktiannya di Mahkamah Konstitusi akan membuktikan apakah dia tidak sah secara administrasi dalam proses pemilu. Sementara pembuktian kasus Fufu Fafa di ruang Mahkamah Konstitusi, bahkan di DPR sekalipun, akan berkaitan dengan kebenaran akun Fufu Fafa dan tindakan niretik, nirmoral yang kemudian dilakukan oleh wakil presiden terpilih. Bagi saya itu sangat penting. Nah, kalau kita beranjak
dari ruang petun menuju impeachment, terutama di dalam kasus Fufu Fafa, saya melihat satu, ini harus berbasis kepada pembuktian digital. Digital forensik harus dikembangkan. Pun tidak ada proses di DPR, menurut saya publik boleh kok melakukan penyelidikannya sendiri, gitu ya. Untuk membongkar akun ini, saya yakin teman-teman white hacker yang masih peduli kepada Republik ini punya kemampuan untuk itu, melakukan digital forensik sepanjang ya tidak dihalang-halangi oleh negara, gitu ya, untuk membongkar kebenaran ini. Kalau teman-teman IT yang saya kenal dan saya ajak diskusi, katanya mudah sekali untuk membuktikan kepemilikan akun, gitu ya. Negara bahkan bisa lebih dahsyat dari itu untuk mengetahui siapa pemilik akun, apa relasinya, gimana jejaringnya, dan segala macamnya. Negara punya kemampuan untuk itu. Nah, ini bagi saya kalau terbukti ya secara proses digital forensik ada keterkaitan dengan wakil presiden terpilih, maka sekali lagi masuknya akan di DPR dengan 3 langkah yang saya ceritakan tadi. 3 hak yang akan digunakan oleh DPR. Mampukah kemudian anggota DPR melakukan proses awal ya mengenai akun ini, sehingga itu bisa dikembangkan di hadapan publik dan sidang DPR. Nah, ini betul-betul soal niatan politik. Niatan politik ini yang sekali lagi, kalau tawarannya adalah puluhan jabatan menteri dan wakil menteri, memang agak berat ya. Semuanya bisa dijadikan menteri, pokoknya apa saja bidang sekarang sudah bisa dijadikan menteri. Nah, ini juga problematika, apakah sanggup teman-teman partai politik di tengah gempuran godaan kekuasaan yang sedang terjadi kali ini, gitu ya. Nah, kalau ini berlanjut kepada dari interpelasi kah, dari angket hingga kemudian hak menyatakan pendapat, atau langsung hak menyatakan pendapat, kita akan bersidang di MK dan walah, begitu ya, kita akan bertemu lagi dengan sang paman, gitu. Dan semua kita akan bertanya-tanya apakah sang paman harus mengundurkan diri atau tidak, karena kemarin namanya sudah diperbaiki, gitu ya, oleh putusan pengadilan Tun juga, gitu. Jadi ini serba membingungkan situasinya di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau sudah ada di Mahkamah Konstitusi, ini peristiwa pertama. Jadi pertama di Indonesia dalam sejarah. Karena sebelumnya proses impeach dan pemakzulan hanya berlangsung di ruang politik yang bernama DPR dan MPR, gitu ya. Tidak pernah lebih dari itu. Nah, sekarang proses politik di DPR masuk ke Mahkamah Konstitusi, maka forumnya tentu saja akan jadi sangat luar biasa. Saya tidak terbayang karena Undang-Undang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi belum ada juga sampai sekarang. Sementara kewenangan untuk kewajiban mengadili pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melanggar hukum dengan 5 jenis dan atau ya tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden itu tidak rigid diatur di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi karena undang-undang hukum acaranya tidak ada. Jadi MK itu cuman menyelipkan, DPR dan pemerintah cuman menyelipkan konsep hukum acara MK di dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi. Itu sebabnya perkara di MK selalu berubah-ubah, gitu ya. Misalnya 2019 kalau masih ingat, perbaikan dalam perkara perselisihan hasil pemilu presiden itu dibolehkan perbaikan, ya. Prof Denny dan Mas BW memasukkan perbaikan waktu itu diperbolehkan. 2024 ini tidak boleh ada perbaikan. Jadi padahal aturannya memang tidak boleh ada perbaikan, gitu ya. Nah, ini problematika karena MK sesuka hati mengubah-ubah ya. Sekarang di sidang PHPU legislatif, panel 1, panel 2 langsung bisa jatuh putusan setelah itu. Padahal harusnya ada sidang pemeriksaan. Nah, karena MK sesuka hati, saya agak khawatir kalau kemudian
perkara ini berlanjut dan MK belum siap ya untuk membuka peraturan Mahkamah Konstitusi yang fair, yang tidak boleh diubah-ubah dan diganti-ganti sesuai dengan kepentingan politik yang sedang terjadi. Nah, di MK itu akan jadi menarik karena kita akan dibongkar peristiwa yang terjadi, semua kita akan menyaksikannya, dan Mahkamah diberikan wewenang untuk membongkar peristiwa itu sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya. Hanya saja karena tadi undang-undang hukum acaranya tidak ada, perlu diingat di saat 2024 MK itu secara tidak langsung menurut saya berulah ya secara konsep hukum acara dengan memberikan kesempatan pihak pemberi keterangan lain yang dalam konteks kemarin itu berupa keterangan dari 4 menteri gitu ya. Padahal mereka itu pelaku langsung peristiwa ya kecurangan pemilu melalui bantuan sosial gitu ya. Lalu mereka tidak disumpah, ya. Lalu dianggap bukan para pihak yang berkaitan langsung sehingga disebut sebagai pihak pemberi keterangan lain. Nah, ini aneh betul. Padahal mereka harusnya menjadi saksi atau bahkan pihak yang patutnya diduga terlibat dalam praktik kecurangan pemilu. Tapi MK kemudian memberikan titel lain yang menurut saya membingungkan seluruh orang yang belajar hukum acara. Nah, bukan tidak mungkin juga kalau ini masuk ke MK, ulah MK yang baru terkait persidangan terhadap wakil presiden terpilih juga akan terjadi, dan itu juga perlu diwaspadai. Nah, oleh karena itu saya percaya proses ini sangat jelimet ya. Kedua, kalau tidak ada keterbukaan dan persiapan dari sekarang dan kewaspadaan publik dari sekarang, nanti perdebatan-perdebatan itu kalaupun dibongkar kebenarannya, nanti mahkamah atau pihak-pihak yang berkuasa akan mengabaikannya saja. Ini problematika serius. Apakah di Mahkamah Konstitusi akan berakhir? Tidak. Setelah di Mahkamah Konstitusi, barang ini kalau diputus bahwa Mahkamah ya, mengabulkan pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melanggar hukum dan tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden, maka itu akan dibawa ke DPR lagi. Baru setelah sampai ke DPR akan dibawa ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi cukup panjang dan berliku perjalanannya, tapi secara ketatanegaraan ini memang disengajakan begitu karena memang untuk presiden dan atau wakil presiden proses pemecatannya tidak boleh mudah sekali karena nanti akan membuat politik tidak stabil. Tapi bukan berarti presiden dan atau wakil presiden tidak bisa diberhentikan. Berikutnya saya ingin membahas soal apakah presiden dan atau wakil presiden kemudian bisa diberhentikan dan bagaimana pembuktiannya yang lebih detail. Kalau dilihat ya konteks pasal 7A, 7B Undang-Undang Dasar 1945, ada 2 model pemberhentian ya, tuduhannya untuk di-impeach atau digugat di sidang MK. Pertama, presiden dan atau wakil presiden melanggar hukum ya, melakukan perbuatan melawan hukum gitu ya, dalam 5 hal. Pertama, korupsi, kedua, suap, ketiga, tindak pidana berat lainnya, keempat, pengkhianatan terhadap negara, dan kelima, melakukan perbuatan tercela, misdemeanor ya. Apa itu perbuatan tercela? Karena 4 yang lain kayaknya nanti kita bahas ya, tadi sudah disinggung soal korupsi oleh Mbak Oki. Tapi yang menarik bagi saya adalah perbuatan tercela karena saya menyinggung soal akun Fufafa gitu ya. Perbuatan tercela adalah segala hal yang dianggap cela oleh masyarakat, baik secara moral keagamaan maupun moral sosial. Kita bisa bayangkan seorang wakil presiden terpilih begitu ya,
dia punya akun lalu memaki-maki orang-orang tertentu, ya, dan dialah yang akan memimpin republik ini. Itu sebabnya apa yang oleh publik, ya, melanggar etik oleh Ferry Amsari dan melanggar etik oleh wakil presiden, itu dua hal yang berbeda konsekuensinya. Sebab Ferry Amsari bisa saja segala kebijakan dan tindakannya tidak berdampak luas kepada publik. Sementara seorang wakil presiden, dan tentu saja presiden, kalau kemudian dia melakukan perbuatan tercela, maka orang yang nirmoral dan niretika ini bukan tidak mungkin akan menjalankan kebijakan negara yang akan berdampak luas kepada publik. Oleh karena itu, meskipun di dalam konteks apa yang diyakini publik, karena nirmoral itu sanksinya juga moral dan etika bagi seseorang, akan sangat berbeda sanksinya kepada seorang presiden dan atau wakil presiden. Nah, dalam kasus ini, konsep ketatanegaraan kita meyakini tidak boleh presiden dan atau wakil presiden punya problematika etik, sesuatu yang dianggap cela oleh masyarakat. Itu saya seringkali mencontohkan kasus Bill Clinton itu juga karena nirmoral, ya, karena dia berbohong. Oleh karena itu seorang presiden tidak boleh berbohong, karena kalau seorang presiden berbohong, bagaimana dengan kebijakan yang penuh kebohongan? Tentu akan berdampak pada publik. Oleh karena itu dia wajib kemudian mempertanggungjawabkan celah di hadapan publik itu dalam proses impeach, proses menggugat agar presiden dan atau wakil presiden diberhentikan. Nah, menarik lagi kalau kita ulas bahwa menurut pasal 169 Undang-Undang Pemilu, bahwa seorang presiden dan atau wakil presiden memiliki syarat untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden. Sementara oleh konstitusi, selain perbuatan melawan hukum tadi, ada hal yang kedua yang dapat menyebabkan seorang presiden dan atau wakil presiden diberhentikan pada masa jabatannya, yaitu tidak lagi terpenuhi syarat menjadi presiden dan wakil presiden yang ada di pasal 169 Undang-Undang Pemilu tersebut. Nah, kalau dibicarakan konteks Fufu Fafa yang menarik, dari pasal 169 terdapat ketentuan huruf E dan huruf J, gitu ya, huruf E dan huruf J, yang isinya menjelaskan bahwa seorang presiden dan wakil presiden harus memiliki, ya, nilai moral karena dia tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang berkaitan dengan nilai-nilai agama dan nilai etika sosial kemasyarakatan. Saya tidak tahu, ya, mohon maaf, ya, kalau bicara bagian tertentu dari seorang artis yang sangat terkenal, itu dibuka apakah dia orang yang patut menjadi presiden dan atau wakil presiden kita, apakah tidak itu sebuah hal yang tercela, sehingga kemudian perlu ditindak. Jadi sebenarnya tanpa membuktikan ada akun Fufu Fafa saja, video perbincangan antara wakil presiden terpilih dengan adiknya sudah memenuhi standar seorang wakil presiden terpilih yang kemudian mengalami problematika etik yang dapat kemudian diajukan gugatan pemberhentiannya di Mahkamah Konstitusi oleh DPR. Itu sudah ada barangnya, gitu ya. Nah, bagaimana dengan akun Fufu Fafa? Kalau terbukti itu adalah wakil presiden, maka jauh lebih mudah lagi kita melihat bagaimana seseorang ini betul-betul tidak layak menjadi seorang wakil presiden. Jadi ini dua hal yang bisa menjelaskan sebenarnya syarat untuk menjadi wakil presiden sudah dilanggar oleh wakil presiden terpilih, baik dengan membongkar akun Fufu Fafa, kalaupun tidak, maka video perbincangan dia dengan adiknya sudah bisa menjadi masalah. Nah, apakah konsep ketatanegaraan tidak boleh memaafkan
masa lalu seseorang sehingga semua orang yang pernah mengalami perbuatan tercela itu tidak bisa jadi presiden. Seolah-olah kita sedang mencari malaikat. Konsepnya bisa memaafkan kalau dia mengakui kepada publik. Saya kerap mencontohkan Obama pernah mengaku bahwa dia waktu muda pernah mengkonsumsi ganja, nyimeng gitu ya. Dia sampaikan secara terbuka gitu. Dan dia mengakui sebagai anak muda dia ya dulu ya begitulah gitu. Nah, ini pernyataan deklarasi bahwa dia punya rekam jejak buruk di masa lalu. Dan seorang pejabat publik yang mengakui masa lalunya dan dia ingin menjelaskan bahwa dia sekarang sudah menjadi yang lebih baik, itu juga sangat dimungkinkan untuk terus menjadi orang atau pejabat. Kita tidak mungkin menghukum masa lalu orang, yang kita lihat masa sekarang. Nah, problematikanya adalah Mas Gibran tidak mengakui soal akun Fufu Fafa itu. Bagaimana kalau akun Fufu Fafa itu adalah betul dirinya? Maka dia sudah membohongi publik. 270 juta warga negara Indonesia dibohongi. Jadi ini ada situasi yang rumit bagi Mas Gibran Rakabuming Raka. Dia akan bisa diusut dengan cerita masa lalunya karena melakukan perbuatan tercela. Dan kalaupun dia mengakui atau kemudian terbukti bahwa akun Fufu Fafa itu adalah dirinya, dengan sendirinya dia akan masuk ke hal yang baru, yaitu dia membohongi publik. Dan membohongi publik bagi pejabat publik adalah salah satu perbuatan tercela pula. Jadi akan luar biasa. Ada bukti konkret, video perbincangan dia dan adiknya, bagaimana dia sangat memalukan, gitu ya, sangat nir moral, gitu ya. Lalu ada akun Fufu Fafa yang perlu dibuktikan, dan kedepannya bahkan kalau kemudian terbukti akun Fufu Fafa ini, dalil untuk menggugat pemberhentiannya masih tetap berlaku sebagai orang yang membohongi publik. Jadi kerepotan. Saya sebenarnya kalau diberikan kesempatan jadi konsultan Mas Gibran ya, ini bukan tawaran pekerjaan, jadi ini hanya misalnya, ini orang sering salah sekarang, saya dan Mbak Oki itu sering dicap sebagai pengkritik karena tidak ditawarkan pekerjaan oleh Presiden. Enggak juga, saya sudah bekerja jadi dosen gitu ya, gajinya lumayan walaupun tidak sebanyak Wakil Presiden. Jadi saya mau memisalkan bahwa seandainya saya diberikan kesempatan memberikan dia masukan sebelum keributan akun Fufafa ini melebar, harusnya nasihat orang-orang itu adalah beliau mengakui perbuatan dia 10 tahun yang lalu. Akui saja bahwa 10 tahun yang lalu saya masih sangat muda, saya punya kecenderungan khilaf, emosional, tidak menerima banyak hal, lalu kemudian berbuat yang tidak patut, maafkan saya. Sedangkan bapaknya saja sudah begitu perbuatannya terhadap bangsa ini, sudah minta maaf dia kemana-mana. Dia apalagi anak muda 10 tahun yang lalu, minta maaf dia hilang. Mungkin keributannya tidak akan separah sekarang. Karena dia menolak bahwa itu bukan akunnya dia, silahkan tanya kepada pemilik akun, maka sebenarnya ini ada ruang delik, kurang lebih ya, quote and quote, hal yang baru yang dianggap sebagai perbuatan tercela yang dilakukan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka. Jadi bagi saya banyak sekali hal yang bisa dikenakan atau dituduhkan kepada Mas Gibran Rakabuming Raka untuk masuk ke dalam forum privilegiatum di Mahkamah Konstitusi dalam rangka pemberhentian presiden dan atau wakil presiden pada masa jabatannya. Nah, sayang itu tidak diikuti dengan komitmen politik, tentu akan sulit. Nah, ini harapannya. Saya berharap publik menyadari kewenangan konstitusionalnya, karena hukum konstitusi itu bukan milik orang yang belajar hukum semata, tetapi milik kita semua. Kita semua dilindungi oleh konstitusi, termasuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Oleh karena itu perlu juga publik membentuk kekuatan-kekuatan tersendiri untuk membongkar perbuatan-perbuatan keluarga Jokowi ini. Tidak sekedar bicara soal perbuatan tercela, mungkin juga aspek-aspek yang merugikan keuangan negara. Mbak Oki menjelaskan soal bagaimana relasi kekuasaan dengan keluarga Jokowi, bagaimana dia menyimpangkannya, ya, bagaimana upaya gratifikasi ada di hadapan kita semua, dan seolah-olah itu diabaikan. Peristiwa di KPK itu bagi saya sangat memalukan, ya. Bagaimana oknum di KPK menyatakan bahwa ini karena fasilitas negara, maka kalau kemudian Mas Kaisang mengganti kepada keuangan negara per orang sekitar 90 juta, maka kasus ini ya sudah selesai. Itu logikanya menjelaskan betapa kita semua seolah-olah orang bodoh, ya. Dari mana pula private jet itu bisa disebut sebagai pesawat fasilitas negara, gitu ya. Bagi saya itu terang benerang gratifikasinya, dan harusnya bukan dia yang pergi melapor ke KPK, karena yang melapor itu adalah orang yang ada di keluarganya sebagai pejabat, menjelaskan bahwa pemberian itu tidak ada korelasinya dengan jabatannya yang ada. Artinya, harusnya ayah atau abangnya atau kakak iparnya yang mendatangi KPK untuk menjelaskan bahwa itu tidak ada relasi baik kepada wali kota Medan, kepada wali kota Solo, maupun Presiden Republik Indonesia. Sayang sekali lagi ini sandiwara terbuka bohong-bohongan yang kemudian membuat kita merasa ini memalukan. Oleh karena itu, mari kita publik yang membongkar itu, publik yang bersuara, karena pemilik hak itu kan kita, pemilik kedaulatan kita. Oleh karena itu, kitalah yang akan melindungi kedaulatan kita sendiri. Mudah-mudahan kalau sudah tersusun misalnya soal perbuatan tercela, gratifikasi, tambang, ya, kebohongan pemilu dan lain-lain itu, kita serahkan saja ke anggota DPR. Kalau mereka tidak mau bergerak atas itu, ya mereka juga sama memalukannya dengan presiden. Saya pikir itu dulu untuk memancing, Mas Kamil. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ferry. Saya kira pemaparannya sangat komprehensif, ya. Tadi kita banyak belajar, saya kira, dari Mbak Oki, dari Mas Ferry Amsari. Dari Mas Ferry tadi, karena memang backgroundnya dari hukum tata negara, kita banyak melihatnya dari perspektif hukum tata negara. Dari ilmu hukum tata negara, kata Mas Ferry tadi, kira-kira kita itu punya jawaban, punya jalan untuk apa namanya, untuk menolak impeach kira-kira cawapres terpilih, tapi memang ada persoalan di komitmen politik, proses politik yang tadi Mbak Oki juga sebutkan pesimis. Makanya tadi Mas Ferry itu tuh tidak senang karena ilmunya ini bisa jadi tidak akan dilakukan oleh negara, begitu kira-kira. Nah, saya ingin ingin membuka forum tanya jawab. Mungkin nanti saya akan buka menjadi 2 termin. Termin pertama ada 3 orang penanya mungkin yang akan saya akan berikan kesempatan. Silahkan teman-teman peserta. Ini sudah ada yang raise hand, ya. Yang pertama dari Mbak Okiawan Waseso. Mas Okiawan Waseso. Silahkan Mas Okiawan Waseso. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya ke Mungkin ini dulu Mas Okiawan bisa mengenalkan Oh. identitas dan nama atau berasal dari mana kira-kira. Saya Oki dari Mahkamah Agung. Baik, pertanyaan kepada Bapak Ferry Amsari terkait proses pemakzulan Presiden di pasal 7B Undang-Undang 1945 itu kan hanya menyatakan usulan DPR, ya. Jadi apakah di sini
fungsi DPD tidak dilibatkan. Apakah ini betul-betul memang tidak ada mekanisme check and balances karena di sini hanya DPR yang dilibatkan di dalam pasal 7B Undang-Undang Dasar. Terus peran fungsi DPD-nya kemana seperti itu? Itu saja Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Oki. Kita tampung dulu atau sekaligus ini Mas Ferry dan Mbak Oki. Mungkin kita tampung dulu nggak Mas Ferry nggih, Mbak Oki ya? Iya, Atau tampung aja Mas. tampung aja dulu. Oke. Yang kedua ini juga sudah ada yang present dari Ahsya Asyifa Azida. Oh Mbak Zizi. Silakan Zizi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini perkenalan diri dulu, Pak. Silakan diperkenalkan dulu. Oke, nama saya Aksha Ashfa Azida, biasa dipanggil Zizi. Saya mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2023 di UII. Untuk pertanyaannya, sebenarnya saya ada banyak sekali pertanyaan. Mungkin um, saya ingin bertanya kepada Mbak Oki sebelumnya. Saya sempat baca juga banyak artikel-artikel beliau dan cukup menarik. Em, Mungkin bisa ditekankan terkait tekanan publik sebagai kekuatan impeachment ini. Kata Kak Oki kan bilang bahwa tekanan publik dan media kan memainkan peran penting dalam proses impeachment ya. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana Kak Oki bisa melihat potensi tekanan publik dalam konteks politik di Indonesia saat ini? Apakah cukup kuat untuk memengaruhi keputusan politik? Karena kayak sejauh ini saya lihat kayak kan banyak banget tuh masyarakat bahkan kayak netizen tuh sudah banyak banget speak up terkait itu, tapi sejauh ini kayak saya pribadi melihat kenapa udah banyak banget yang speak up terkait isu ini, tapi kayak dari pihak apa ya, pihak sananya tuh mungkin kurang apa ya, mungkin pura-pura nggak tahu gitu loh. Itu tuh mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Zizi. Berikutnya penanya ketiga untuk termin pertama. Silakan Bapak Ibu, kawan-kawan. Jika masih ada. Mungkin untuk termin pertama kita cukup dulu, Mas Ferry dan Mbak Oki. Ada dua pertanyaan mungkin nanti yang bisa dijawab sambil menunggu pertanyaan susulan dari peserta. Dari Mbak Zizi tadi, itu karena backgroundnya komunikasi ini, Mbak Zizi mahasiswa jurusan komunikasi, ini mungkin lebih pas ke Mbak Oki, karena memang tadi kayaknya dialamatkan ke Mbak Oki. Kira-kira Mbak Oki itu tuh melihat potensi tekanan publik dan media untuk mengawal kasus ini tuh kira-kira seberapa besar gitu kira-kira. Terutama mungkin nanti dari medianya ya, kan Mbak Oki juga saya kira sangat engage dengan kajian gitu. Itu untuk Mbak Oki, terus kemudian yang dari Mas Oki dari Mahkamah Agung tadi, itu pertanyaannya soal ini Mas Ferry, pelibatan DPD nih dalam proses pemakzulan kok hanya MPR kira. Saya kira begitu Mas Ferry Amsari mungkin dulu atau Mbak Oki. Mbak Oki duluan atau Mas Ferry kira-kira. Mas Ferry, karena pertanyaan pertama kayaknya ke Mas Ferry. Oke, silakan. Baik, makasih Mas Oki. Saya pikir perlu pula dijelaskan baik dari konsep maupun apa yang terjadi secara politik soal peran DPD. DPD itu disebut kamar tinggi sebenarnya karena merepresentasikan daerah ya, jadi pola representasinya lebih besar dan kalau dilihat dia itu mirip Senat di Amerika sebenarnya dan Senat di Amerika disebut sebagai kamar tinggi. Yang kamar rendahnya adalah House karena representasi begitu publik dengan ruang keterpilihan yang jauh lebih rendah di dapil-dapil gitu ya, wilayah yang lebih kecil. Nah, kenapa kemudian tidak seperti Senat di Amerika? Karena
dalam impeachment itu sebenarnya forum privilegiatumnya adalah sidang Senat yang kemudian dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Amerika gitu ya. Ya kenapa? Karena alasannya simpel saja. Waktu Undang-Undang Dasar diubah itu yang mengubahnya DPR dan lembaga DPD belum ada. Gitu. Jadi yang namanya kekuasaan yang malas memberikan bagian dari kekuasaannya kepada lembaga baru atau kamar baru di parlemen yang bernama DPD. Sebenarnya lebih powerful DPD. Hanya selama ini DPD selalu berpikir memperkuat diri kepada publik itu minta tambah kewenangannya ya. Mungkin kalau minta tambah kewenangan selain buat undang-undang juga minta tambah kewenangan untuk bisa impeach gitu ya. Tapi sebenarnya dalam siklus politik hukum tidak selalu harus minta nambah kewenangan terus, tetapi bagaimana mereka bekerja atas dasar kewenangan yang ada yang mampu mengembangkan relasi mereka dengan publik. Nah, DPD sejauh ini belum ada juga. Jadi cacat sejarah kita karena Undang-Undang Dasar perubahan itu diubah oleh DPR. Jumlah mereka banyak di MPR gitu yang mengubah MPR tentu saja. Tapi karena DPR semua isinya, maka mereka enggan memberikan kewenangan kepada DPD. Saya memberikan catatan kepada DPD waktu itu bersama Prof. Susi berdua diminta untuk memperkuat DPD. Kami mengusulkan DPD itu membangun konsep DPD baru gitu ya, di mana tidak mengandalkan penghambaan kepada DPR minta tambah kewenangan gitu ya melalui undang-undang, tetapi betul-betul merepresentasikan publik. Jadi kalau DPR sukanya ngubah undang-undang KPK ya DPD-nya menolak. Kalau DPR-nya buat undang-undang Cipta Kerja, nyaringkan suara DPD-nya lebih keras begitu, menolak. Apalagi undang-undang Cipta Kerja itu menghilangkan otoritas pemerintahan daerah ya, yang harusnya direpresentasikan oleh DPD. Tapi DPD nggak berjalan. Jadi memang ketatanegaraan kita ada aneh-anehnya gitu ya. Seaneh pernyataan Presiden terpilih bahwa kita ini negara besar gitu ya, terdiri dari ratusan suku bangsa, ribuan pulau gitu. Oleh karena itu tidak bisa diurus oleh sedikit orang, karena itu kabinet banyak. Dan jangan meniru gaya-gaya asing sambil pakai jas gitu ya. Padahal jas itu kalau itu juga barat begitu ya. Sistem presidensial ini juga barat gitu ya. Mobil presiden juga barat gitu ya. Barat yang mananya dulu begitu ya. Nah, kalau kita lihat Amerika dengan luas daratan seluas itu diurus oleh 15 menteri. Kabinetnya Biden sekarang 15 menteri dengan ditambah kepala badan. Jadi menterinya cuma 15. Ngurusi daratan seluas itu sama ikut campur urusan negara lain. Jadi nggak ngurusin negara sendiri tapi ikut campur negara lain cuma 15 menteri. Dan kita hampir 100 kalau dihitung dengan wakil menterinya. Itu mungkin Pak Oki perlu buat novel begitu ya. Siapa tahu halusinasi itu bisa dinovelkan. Gitu. Bagi saya aneh sekali dengan gagasan 49 menteri ini tanpa bermaksud meremehkan teman-teman yang berkegiatan di urusan kesenian. Kemarin itu kayaknya terlalu berlebihan, Giring Niji, Yovie Widianto, Raffi Ahmad, dan segala macamnya itu bagi saya terlalu aneh gitu ya. Lalu belum yang lain-lainnya yang menurut catatan saya bermasalah. Jadi memang Republik ini dibangun dengan berbagai kekurangan, tetapi problematika yang lebih besar adalah kelebihannya juga tidak digunakan. Nah ini yang akan menjadi masalah. Kelebihannya salah satunya wakil presiden bisa diberhentikan di tengah jabatan, tidak dipakai-pakai. Jadi ya dengan segala kekurangan yang ada, mari kita jaga kewarasan karena sekarang kabinet sudah diisi banyak hal yang tidak waras menurut saya. Banyak sekali catatan yang perlu dipertanyakan dan ada hal tradisi baru. Mudah-mudahan tidak jadi tradisi ketatanegaraan baru. Presiden selain memanggil calon menteri,
juga nanti ada semacam pembekalan. Dan itu bagi saya aneh betul ya. Menteri-menteri dan wakil menteri akan ikut pembekalan ke Hambalang. Ini apa isinya dan apa pentingnya dalam ketatanegaraan saya belum ketahui. Jadi ketahuilah yang menderita saat ini di Republik ini tidak hanya novelis dan sosiolog seperti Mbak Oki, lebih parah lagi penderitaan orang hukum tata negara. Kami belajar sesuatu hal dan menjelaskan kepada banyak mahasiswa yang pintar-pintar dan cerdas itu sesuatu yang tidak pernah diberlakukan di Republik. Bayangkan penderitaan kami itu. Daripada saya curhat, saya hentikan dulu. Makasih. Oke, terima kasih Mas Ferry Amsari. Silakan langsung ke Mbak Oki. Saya persilahkan Mbak Kimadasari. Ya, terima kasih. Tadi dari saya jelas ya bahwa impeachment seharusnya dilakukan terhadap Pak Jokowi dan terhadap anaknya Pak Jokowi. Dan tadi Ferry sudah mengelaborasi semuanya bagaimana seharusnya itu bisa. Nah, tapi kan kemudian kita berhadapan dengan realita politik. Nah, dalam situasi ketika realita politik DPR ini tidak bisa diharapkan untuk memulai proses impeachment, maka memang satu-satunya harapan kita itu ada pada desakan publik. Seberapa efektif atau seberapa berdampak? Saya orang yang sangat percaya desakan publik sebenarnya sangat berdampak. 22 Agustus kemarin itu adalah bukti nyata terbaru. Bagaimana setelah ada desakan publik yang masif, yang kompak, yang besar, sampai rektor UII turun kan kemarin, dan saya pikir itu gerakan paling besar yang melibatkan banyak orang dari beragam background, profesional, mahasiswa, ya rektor, akademisi, semuanya turun. Itu 22 Agustus kemarin. Dan kemudian resultnya apa? DPR kemudian berubah haluan. Jadi memang kita masih hidup di sebuah negara di mana gerakan perlawanan itu sifatnya masih dibutuhkan untuk tampak nyata. Kita masih berada di sistem demokrasi yang juga menghitung jumlah. Jadi ketika dilihat jumlah demonstrannya banyak, orang baru gentar. Ketika dilihat yang turun ini bukan orang kaleng-kaleng, bahwa rektor-rektor, guru besar udah mau turun di jalanan, Prabowo calon presiden terpilih yang mau dilantik gentar juga kan. Dia langsung memerintahkan ketua partainya untuk memberikan statement, dan sikap Prabowo itu sebenarnya yang juga langsung mempengaruhi konstelasi di DPR. Jadi betul-betul gerakan publik ini nyata. Nah, paralel dengan itu, gerakan di sosial media itu juga punya dampak besar. Saya mengistilahkan ini semua sebagai revolusi fufu-fafa. Jadi yang dilakukan oleh rekan-rekan kita, bagaimana kita bisa memulai sebuah kritik gelombang besar terhadap keluarga Jokowi hanya karena foto di Instagram, hanya karena ada yang ngulik akun Kaskus, lalu nemu ada akun lama yang namanya Fufu Fafa, lalu dicocokin, itu kan semuanya dilakukan oleh Gen Z, oleh para pengguna internet. Jadi mereka melakukan itu semua dengan kesadaran tanpa harus menunggu aparat untuk melakukan. Bahkan penyelidikan ala Gen Z ini, penyelidikan para generasi yang memimpin revolusi Fufu Fafa ini jauh lebih berani, jauh lebih progresif dibandingkan para penegak hukum kita. Nah, ketika ada movement, ada gerakan sosial media, media mainstream, media arus utama kemudian menindaklanjuti itu dengan segala pemberitaan, dengan segala upaya agar isunya menjadi mainstreaming, menjadi lebih besar lagi. Belum lagi berbagai bentuk sosial media hari ini yang ada podcast dan sebagainya. Itu kan upaya agar isu itu betul-betul membesar dan akhirnya ditindaklanjuti aparat. Walaupun lagi-lagi kita bertemu dengan aparat yang untuk kasus yang kemarin itu, KPK, mereka memilih untuk berlagak bodoh kan. Mereka memilih untuk mengkhianati kepercayaan publik dan tugas mereka. Tapi sejarah kita menunjukkan segala upaya seruan suara di sosial media itu selalu berdampak. Dalam hal kecil misalnya, ketika ada anak muda mengeluh jalanan rusak pakai TikTok di Lampung itu kan, lalu kemudian jalanannya diperbaiki. Nah, ini kan contoh bagaimana
viral based policy itu masih berjalan di Indonesia. Untuk kepentingan si Fufufafa ini mungkin karena ini sebuah kepentingan yang besar ya, memang tidak seketika kemudian yang kita lakukan bisa mencapai tujuan, tapi setidaknya kemarin kita telah berhasil mencegah adik dari Fufufafa untuk maju dalam kontestasi. Kalau tidak ada aksi 22 Agustus, oh jangan salah, Kaisang itu sekarang udah jadi calon wakil gubernur dan bisa jadi kepilih gitu. Nah, salah satu tantangan terbesar juga hari ini ketika kita bicara tentang opini publik dan media, media pun sekarang sudah menjadi sasaran dari pemerintah, dari kekuasaan untuk dikooptasi. Jadi ketika pemerintah mengeluarkan anggaran besar, tidak hanya untuk membayar buzzer atau influencer, tapi juga untuk membayar media massa melalui skema iklan atau untuk melalui tulisan yang sengaja sponsor, itu kan sebuah upaya dari pemerintah, dari penguasa untuk membungkam dan untuk menciptakan narasi yang sesuai dengan keinginan pemerintah. Ini yang kemudian menjadi tantangan besar kita. Jadi harapan kita kemudian juga kita tujukan pada media-media ini. Bisa nggak media massa kemudian tetap mempertahankan integritas, mempertahankan fungsi mereka sebagai pilar demokrasi meskipun ini nih ada anggaran iklan nih yang dipasang di media gitu. Secara teori media massa kan ada yang namanya garis api itu kan. Katanya nerima iklan boleh, itu tidak mempengaruhi redaksi. Betul-betul dibedakan. Sedihnya dalam kenyataannya biasanya tidak serigid itu. Biasanya tetap akan ada pengaruh ketika sebuah kue iklannya demikian besar. Dan itu sebenarnya yang sedang diupayakan oleh penguasa. Melalui iklan, melalui budget, mereka ingin mengendalikan pemberitaan dan opini publik. Ya kita terus berharap dan dari sisi publik saya pikir sudah sewajarnya kita untuk tetap marah, untuk terus marah. Jadi kepada teman-teman mahasiswa yang mungkin ada di sini, sudah waktunya juga merencanakan sebuah aksi yang lebih besar untuk merespon kebebalan para penegak hukum, kebebalan anggota DPR yang sama sekali tidak mau mendengar apa yang disuarakan oleh publik. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Oki atas jawabannya yang menarik. Saya kira jadi media ternyata juga dikooptasi dan kemarin kita melihat ada forum CEO Kompas di IKN Pak Jokowi itu saya kira perlu diwaspadai kira-kira. Baik teman-teman untuk termin kedua saya buka untuk 3 orang penanya karena waktunya masih cukup saya kira untuk diskusi lagi. Silakan teman-teman yang lain, peserta yang lain. Tadi Mas Ferry Amsari juga men-challenge Mbak Oki untuk menulis nih kira-kira novel baru ya ditunggu Mbak Oki. Meskipun ironi-ironi yang digelisahkan Mas Ferry Amsari saya kira tadi sedikit banyak itu tuh sudah muncul di 686 gitu Mbak Oki. Oke, silahkan teman-teman yang lain yang mungkin mau bertanya ke Oke, Mas Sarifuddin Zuhri tadi ya sudah ini ya chatting. Mungkin bisa disampaikan langsung Mas Sarifuddin Zuhri biar lebih ini clear gitu. Oke, silakan Mas. Oke, langsung. Ya. Suaranya masih di unmute. Mohon maaf Pak Sarifuddin. Ya. Terima kasih. Ketemu lagi dengan Mbak Oki tuh. Itu pelatihan di satu pena bos itu. Terus Pak Amsari pernah ketemu di Gedung Duang atau acara sebelum Pilpres. Oke, ini kan negara kita nggak baik-baik saja ya. Kita butuh tokoh nasional, tapi tokoh nasional kita kan tidak bersatu atau gimana ya. Dulu Habib Rizik sampai bisa mengumpulkan 7 sampai 10 juta kan bagus benar itu. Bisa nggak tokoh seperti Amin Rais yang sekarang sudah sepuh digantikan oleh penggerak yang baru? Saya lihat nggak muncul nih. Ya, jadi tokoh reformasi
apa ya, setingkat Pak Amin Rais belum bergerak nih. Adanya juga yang Faisal Asgaf, Rafli Harun dan sebagainya. Mereka mampu nggak menggerakkan hal seperti ini nih? Karena kalau rakyat, mahasiswa dan sebagainya tidak ada yang menggerakkan, ya sudah. Terima kasih, itu aja dulu. Baik, terima kasih Pak Saifuddin Zuhri. Nanti kita tampung dulu. Yang kedua ya, pertanyaan berikutnya dari Mas Eko atau Mas Despan dulu ini, kira-kira tadi. Boleh, saya. Oke, silakan Mas Despan. Terima kasih, Cak Alfi. Saya tanya ke kamu. Uda Ferry sama Mbak Oki pertama ke Uda Ferry ya. Mungkin nggak sih Bang? Kan sekarang kita sudah punya konsep yang cukup berubah tentang perbuatan melawan hukum ya, yang sekarang sudah digeser ke arahnya ke ke administrasi negara ya. Nah, konteks kalau administrasi negara kan pembatalan untuk kebijakan dan sekedar menyatakan ada perbuatan melawan hukum atau tidak itu ya. Nah, kalau misalkan suatu ketika dengan bukti yang cukup ada perbuatan melawan hukum yang pernah dilakukan oleh mantan presiden, misalnya ada gerakan yang sangat besar untuk memanfaatkan bantuan sosial, bansos untuk kepentingan kampanye yang menguntungkan satu calon tertentu, kan itu jelas ya ada aspek perbuatan melawan hukumnya. Nah, ruang untuk mengadili itu setelah selesai menjalani masa 20 Oktober katakanlah, apa masih mungkin ya Bang Ferry. Nah, yang kedua, kemarin kan Prof. Jibli punya pendapat yang cukup viral ya, bahwa kalau petun sampai mengabulkan ya itu berarti sama seperti hakim pengadilan agama yang mengabulkan satu permohonan dan menjatuhkan pidana kepada si pemohon gitu ya. Jadi nggak ada korelasinya sama sekali. Bahkan hakim yang berhasil atau hakim yang kalau hakim petun sampai memutus itu mengabulkan permohonan yang berdampak ke batalnya pencalonan, itu bisa dipidana dengan asumsi ya pasal yang bisa dicarikan. Itu responnya gimana Bang? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Despan ya. Mungkin bisa langsung ditanggapi baik oleh Mbak Oki atau Mas Ferry. Tadi ada dua pertanyaan dari Mas Saifuddin Zuhri dan Mas Despan. Nanti silahkan Mas Oki atau Mbak Oki dulu. Ya, saya Silakan. nanggap duluan ya dari Mas Syarifudin ya. Saya sepakat bahwa pemimpin moral itu penting. Pimpinan moral, kehadiran moral leadership dalam sebuah gerakan, dalam sebuah demonstrasi, dalam sebuah perlawanan itu penting. Dan itu akan membuat sebuah gerakan itu makin membesar, makin masif, makin berdampak. Meski demikian, kalau sekarang pertanyaannya mana nih tokoh nasional siapa nih gitu kan, Pak Amin Rais mana gitu. Setahu saya Pak Amin Rais pun melakukan perlawanan itu ya, hadir di mana-mana. Kemarin saya lihat terakhir disebut juga tadi nama Faisal Asgaf. Dalam acaranya Faisal Asgaf yang kemarin ditolak oleh banyak hotel kemarin itu, Pak Amin Rais pun hadir. Nah, tapi kemudian saya mempelajari satu hal. Apa yang dilakukan karena saya berada di teman-teman itu juga, saya diundang juga untuk datang, tapi saya kebetulan nggak bisa gabung ya. Saya kemudian mempelajari bahwa zaman sudah berubah. Justru acara pertemuan, upaya gerakan yang dipimpin oleh para tokoh-tokoh senior atau tokoh-tokoh bangsa seperti yang teman-teman sudah kenal, lalu kemudian diadakan di sebuah tempat di Jakarta, itu tidak terlalu punya dampak besar terhadap gerakan kita. Saya lebih melihat strategi yang lebih jauh lebih bagus, yang lebih berdampak itu adalah ketika gerakan itu organik, dipimpin oleh para anak muda, mahasiswa, Gen Z,
dipimpin di sosial media dilakukan, di jalanan dilakukan. Nah, di titik itu kemudian para aktivis senior, para tokoh nasional itu kemudian ikut turun. Jadi yang menjadi pemimpin bukan lagi tokoh-tokoh nasional eranya Pak Amin Rais dan sebagainya. Yang menjadi pemimpin adalah para Gen Z ini, para anak muda ini. Dan ini yang terjadi di Agustus 22 kemarin itu. Betul-betul Agustus tanggal 22 Agustus itu darurat apa namanya lupa aku tiba-tiba. Darurat apa Mas? Tiba-tiba lupa aku. Peringatan darurat. Peringatan darurat. Ya, peringatan darurat. Peringatan darurat itu lahirnya organik dari massa, dari teman-teman semua memanfaatkan sosial media, aksi di jalanan. Nah, baru kemudian misalnya Rektor UII ikut. Nah, itu yang kemudian berdampak. Jadi silakan cek apa yang terjadi di 22 Agustus itu, karena bagaimanapun itu kalau kita lagi studi atau riset tentang gerakan perlawanan, yaitu yang terbaru, itu yang terakhir dan punya dampak nyata. Itu betul-betul justru pemimpinnya adalah anak muda, Gen Z, mahasiswa, mengawinkan antara sosial media dan gerakan massa, dan bukan malah segelintir elit aktivis senior atau segelintir tokoh bangsa. Jadi kita sekarang tantangannya harus menyatukan itu. Jadi mungkin harapan saya kepada elit-elit senior, tokoh-tokoh bangsa itu, kita dorong mahasiswa dan anak muda untuk maju. Nah, biarkan mereka yang memimpin, lalu kita ikut turun dan membuat agar gerakan itu nafasnya panjang. Jadi ini PR-nya, membuat gerakan nafasnya panjang itu kan butuh banyak hal. Mulai dari logistik atau sifatnya motivasi, psikologi, sifatnya adalah sebuah jaminan, sifatnya adalah sebuah dukungan moral. Itu role yang diperlukan dari para senior-senior kita. Demikian, terima kasih. Terima kasih Mbak Oki. Saya sepakat tadi ya dengan Mbak Oki. Memang pemimpin moral itu tuh penting kira-kira dalam gerakan sosial. Tapi kalau kita melihat tren di dunia hari ini, gerakan sosial, revolusi, itu kadang dia tidak dipandu lagi oleh keberadaan seorang figur ya, mullah atau bla bla bla. Kan kalau revolusi Iran dulu bisa jadi kan sangat bergantung pada pemimpin sentralnya gitu, mullah dan lain sebagainya. Tapi kan belakangan Arab Spring itu kita melihat pecah begitu aja gitu, bahkan tanpa ketiadaan figur tertentu. Oke, saya ingin ke Mas Ferry. Terakhir mungkin Mas Ferry, mengenai tadi, terutama yang penting saya ini tekankan pendapatnya Prof. Jimli ya, yang mungkin agak berbeda nih, bertubrukan dengan uraian Mas Ferry Amsari tadi itu. Oke, silakan Mas Ferry. Ya, terima kasih. Kalau boleh sedikit nimbrung soal yang pertanyaan pertama, saya sepakat dengan Mbak Uki juga, kita menunggu pemimpin moral itu. Harusnya anak muda lah lagi ya. Pak Amin Rais, Ferry Amsari, Mbak Oki, jangan diharapkan. Saya pikir harus ada anak muda baru yang pemberani, yang cerdas, yang bisa menggerakkan berbagai hal, termasuk media sosial. Saya sendiri saja baru tahu di IG itu bisa setiap kita melampirkan foto bisa buat lagu. Makanya sekarang saya di IG rajin betul. Foto lagu, foto lagu, foto lagu. Saking katroknya saya dengan teknologi, bagaimana mau melakukan revolusi di zaman teknologi ini dan mengandalkan orang-orang seperti kami. Perlu anak muda seperti di Hong Kong dengan payung kuningnya, Thailand dengan baju kuningnya dan segala macam. Kalau di Indonesia yang kuning-kuning ini yang berbahaya gitu. Nah, bagi saya mudah-mudahan ini akan lahir ada pergerakan kuat dari anak-anak muda dan yang akan mampu menggunakan teknologi. Garuda Biru kemarin kalau tidak menggunakan teknologi tak se-Indonesia yang mungkin bergerak. Karena kecanggihan teknologi dan kemampuan mereka menggunakan teknologi, IT terutama, gerakannya luar biasa, tanpa ada pemimpin yang jelas. Jadi kayaknya pemimpin saat ini adalah pemimpin yang tidak terlalu tampak juga ya.
tidak perlu juga Pak Amin Rais diturunkan lagi kan, banyak sudah tua itu, mungkin pakai IG nggak tahu juga, lebih canggihan saya begitu ya. Yang kedua soal bagaimana kalau ke depannya terungkap soal bansos, kami sudah mengungkapkan soal barrel politics itu. Dan menurut kami salah total seluruh konsep pembuktian kecurangan pemilu yang bernama gentong babi di Mahkamah Konstitusi. Saya mau jelaskan sedikit, pembuktian gentong babi itu tidak dalam konsep yang berlaku di MK kemarin. Konsep di MK kan begini, si A menerima uang atau bantuan sosial, sehingga yang sebelumnya memilih si X berganti menjadi si Y, gitu ya. Itu pembuktian yang salah, kaprah. Itu nggak ada pembuktian gentong babi di seluruh dunia soal kepemiluan begitu caranya. Pembuktian gentong babi itu sederhana. Adakah kebijakan anggaran dikucurkan di tahun politik? Kalau ada, sudah terbukti itu gentong babi. Sesederhana itu. Jadi MK kemana-mana arahnya salah gitu ya. Kami sudah bersuara kemana-mana, bahkan juga menyampaikan kepada teman-teman di 01 dan 03, enggak juga, saya jadi curhat kalau sudah cerita itu ya. Sepertinya salah kaprah saja atau memang orang sedang membiarkan kecurangan ini terjadi. Nah, kalau di suatu waktu terungkap bagaimana ya, kalau semuanya terungkap kecurangan, maka siapapun yang diuntungkan dalam proses kecurangan itu ya harus menerima sanksinya menurut saya. Siapa yang diuntungkan dengan barrel politik ya kita sudah tahu ya, tinggal kemudian sekali lagi apakah itu akan segera mendapatkan sanksinya atau tidak. Tapi masa depan akan memberikan sanksi ke mereka. Saya percaya ya. Satu-satunya yang membuat kita berpikir harus berjuang, tidak aneh-aneh lah kurang lebih begitu ya. Kan bahwa kita sadar di satu waktu anak bangsa ini akan mencatat siapa saja yang punya kelakuan brengsek di Republik ini dan kemudian dituliskan. Walaupun bangsa ini hobi betul ya menyembunyikan kebenaran ya, kebenaran perjuangan kemerdekaan, pasca kemerdekaan, reformasi, semua masih banyak yang tersembunyi. Tapi saya yakin satu waktu semua akan kembali diulang, dicatat baik-baik oleh anak bangsa ini, ditemukan kebenarannya, dan orang-orang yang melakukan kealpan saat ini akan terbongkar juga. Jadi masih memungkinkan kalau memang mau diungkapkan, mengungkapkannya gampang kok. Saya selalu tertawa soal ada seorang presiden di negara entah berantah yang kebetulan provinsinya bernama Jawa Tengah gitu ya. Dari ujung Desember hingga ujung Januari menjelang pemilu di Februari, datang ke provinsi itu 17 kali. Saya suka juga ini peristiwa karena kayaknya enak juga diberikan kuis ke mahasiswa. Sebutkan negara dengan sistem presidensial di muka bumi ini yang presidennya pernah datang ke satu provinsi 17 kali. Mungkin cuma di Indonesia ya, kecuali tempat kelahiran dan dia besar ya. Nggak ada presiden yang datang 1 bulan ke satu tempat 17 kali gitu ya. Dan itu terjadi, bisa dilihat siklusnya gitu ya. Begitu calon presiden X datang, presiden datang kasih bantuan dan kampanye presiden Y kan gitu. Jadi kelihatan itu kecurangan pemilunya, tapi nggak bisa dibongkar di MK itu. Saya sama teman-teman jujur saja itu pusing melihatnya. Jujur saja perkara sidang di MK itu sampai membuat kami yang memantau pemilu maki-maki habis-habisan ya, betapa banyak hal konyol ya. Termasuk juga kehadiran 4 menteri, mereka terlibat kok jadi pemberi keterangan lain. Tapi satu waktu kalau ini terungkap ya, saya pikir konsekuensinya juga akan terlihat gitu ya. Nah, bagaimana dengan guru seluruh orang HTN yang masih muda-muda seperti saya, itu Prof. Jimli? Saya sudah mempertanyakan pernyataan-pernyataan beliau, baik keberadaan beliau sendiri sebagai ketua MK karena anak beliau adalah salah satu kader partai tertentu yang ada di barisan presiden tertentu,
kedua, beliau sebelum jadi MK-MK sudah menyatakan keluar pernyataan publiknya mendukung salah satu presiden. Dan aneh juga kemudian kalau dia menyidangkan yang berkaitan dengan pasangan presiden yang dia dukung. Jadi saya memang mempertanyakan itu. Jadi aneh juga Prof. Jimli, beliau tahu bahwa kekuasaan kehakiman itu kekuasaan yang merdeka menurut pasal 24 Undang-Undang Dasar. Kekuasaan merdeka kok ditakut-takuti dengan ancaman pidana, itu ya piye gitu ya. Itu saya nggak tahu, mungkin sesuai umur ya orang punya kecenderungan untuk lupa dengan apa yang dia pelajari sendiri. Jadi saya agak khawatir beliau sedang lupa saja. Karena saya pikir sebagai seorang yang belajar ya, dan terus belajar, sebagai anak HTN, hutang budi lah ya, buku pokok-pokok hukum tata negara itu kami baca dan siapapun akan baca itu. Dan itu sumbangsi amal beliau yang jadi amal jariah. Tapi dosanya juga perlu dicatat ya. Sekarang salah satunya ya soal ancaman mengancam hakim Petun. Nah, hakim kalau diancam begitu kan konyol, bisa dipidana. Kalau hakim bisa dipidana karena putusannya, seluruh hakim harus dilaporkan pidana itu. Jadi tidak mungkin ancaman itu bagi saya konyol ya. Saya juga pernah mencatat dosa Prof. Jimli soal penghapusan KKR gitu ya. Jadi selain banyak amal juga banyak dosa ya. Cenderung lah manusia lah, kita semua juga begitu. Tapi saya mengkritik keras ucapan-ucapan yang mematikan kekuatan-kekuatan demokrasi yang harusnya kita semua melindungi ya. Semua orang berhak berbicara, menyampaikan pendapatnya, termasuk Prof. Jimli sekalipun, tapi ada tanggung jawab intelektual apa yang kau bicarakan itu, apakah sesuai dengan nurani dan kebenaran, atau hanya sesaat untuk kepentinganmu semata dan keluarga serta kelompokmu. Dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari langkah-langkah yang seperti itu. Saya tidak bermaksud juga menempatkan diri saya lebih paham hukum tata negara dari Prof. Jimli, tapi kita semua tahu itu pernyataan yang salah. Saya pikir itu ya. Baik, terima kasih Mas Ferry Amsari dan Mbak Oki. Kita masih ada waktu sekitar 10 atau 15 menit, karena sesuai dengan TOR acara ini akan kita tutup jam 12. Barangkali masih ada sisa pertanyaan yang mau diajukan. Saya persilahkan. Satu pertanyaan terakhir. Biar kita pas di titik waktu yang kita sepakati di TOR itu, kita akan berhenti di jam 12. Silakan jika masih ada teman-teman. Silakan teman-teman peserta jika masih ada pertanyaan susulan yang mau diajukan. Cukup ya, saya kira. Mas Aziz, cukup Mas Aziz, bisa kita tutup agenda kita diskusi hari ini. Oke, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin menutup acara diskusi kita hari ini. Saya tidak akan mengambil kesimpulan, karena kalau disimpulkan nanti pasti akan mereduksi, karena tadi kita belajar banyak saya kira dari pemaparan Mbak Oki dan Mas Ferry yang sama-sama komprehensif. Nanti teman-teman bisa, kalau ada yang miss ya, nanti teman-teman bisa memutar kembali karena Zoom ini direkam dan akan diposting di YouTube PSAD UII. Jadi silahkan kalau mau mendengarkan lagi bisa disimak di YouTube PSAD. Saya kira begitu. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan mewakili PSAD, dan terima kasih yang terima kasih yang besar ya buat Mbak Oki Madasari dan Ferry Amsari. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah alamin. Oke, pamit ya. Terima kasih Mbak Oki dan Mas Ferry Amsari. Oke, sampai jumpa lagi ya. Terima kasih Mbak Oki, Mas Kamil, teman-teman semua. Makasih. Saya pamit. Assalamualaikum. Terima kasih Ferry, Mbak Oki.